Assalamualaikum, sahabat tragedi abadi. Bayangkan, 15 tahun, pengabdian yang dijaga dengan keringat, doa, dan kesetiaan hancur dalam satu pagi. Di depan puluhan orang, Pak Joko Santoso, Satpam Bank yang dikenal paling ramah dan paling tulus, dipecat begitu saja. Bukan karena mencuri, bukan karena lalai, tapi karena satu hal yang bagi sebagian orang dianggap kesalahan besar. Ia berani membela seorang nenek tua lusuh yang dihina dan diusir seperti sampah dari bank mewah tempatnya bekerja. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya karena harga dirinya diinjak, tapi karena di kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang berputar-putar seperti siksaan. Bagaimana ia pulang nanti? Bagaimana ia menatap istrinya Bu Siti yang setiap subuh berkeringat menanak nasi uduk demi membantu keluarga? Bagaimana ia menjelaskan pada Rina, Budi, dan Ayu bahwa ayah mereka yang selama ini jadi sandaran, hari ini kehilangan satu-satunya penghasilan tetap. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi hanya karena ia memilih hati nurani. Tapi tunggu dulu, karena cerita ini tidak berhenti di pemecatan. Justru itulah awal dari kejutan yang akan membuat satu lobi bank membeku, satu bank bergetar, dan orang-orang yang paling sombong menelan penyesalan mereka sendiri. Karena nenek tua yang Pak Joko bela itu menyimpan identitas yang tidak pernah ia bayangkan. Identitas yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebelum kita masuk ke kisahnya, bagi sahabat yang beragama Islam, saya sarankan tuliskan selawat Nabi Muhammad. Semoga selawat itu menjadi saksi dan membawa syafaat di akhirat. Dan dari kota manapun kalian menonton kisah ini, like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah dan menjadi amal jariah. Pagi itu, matahari baru saja menyingsing di ufuk timur Jakarta. Udara masih terasa sejuk, tapi Jalan Sudirman sudah mulai ramai oleh kendaraan yang saling berebut ruang. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, berdiri megah sebuah bangunan 20 lantai dengan fasade kaca biru, kehijauan yang memantulkan cahaya pagi. Itulah kantor cabang utama Bank Surya Permata, salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Bangunan itu terlihat seperti simbol kemewahan dan kekuasaan. Tapi hari itu, di bawah kemewahan itu, ada satu ujian kemanusiaan yang segera meledak. Pukul 5 pagi, di area parkir basement gedung itu, sudah tampak seorang pria paruh baya bergerak cepat. Namanya Pak Joko Santoso, usia 52 tahun. Tubuhnya masih tegap, walau garis waktu sudah terlihat jelas di wajahnya. Rambutnya mulai memutih di pelipis, tertata rapi di bawah topi satpam berwarna hijau tua. Seragamnya hijau tua dengan aksen kuning, selalu bersih, selalu rapi. Ia menjaga seragam itu seperti menjaga harga dirinya. Dan seperti biasa, ia datang jauh lebih awal dari jadwal shift yang seharusnya dimulai pagi. 2 jam sebelum waktunya, Pak Joko menyapu dedaunan yang jatuh semalam, membersihkan area parkir, memastikan rambu-rambu terpasang, dan memeriksa tiap sudut yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Bagi Pak Joko, kerja bukan sekadar cari gaji. Kerja adalah ibadah, tanggung jawab. Dan cara seorang kepala keluarga menjaga kehormatan keluarganya meski hidup mereka sederhana. Assalamualaikum Pak Joko. Suara itu datang dari Pak Agus, cleaning service yang baru tiba dengan peralatan kebersihan di tangan. Waalaikumsalam Pak Agus, jawab Pak Joko dengan senyum tulus yang seperti tidak pernah habis. Pagi-pagi sudah semangat ya. Belajar dari Bapak lah, kata Pak Agus kagum. Bapak sudah senior, tapi tetap datang paling pagi, tetap rajin. Pak Joko hanya tersenyum, tidak pernah nyaman, dipuji berlebihan. Baginya, yang ia lakukan adalah hal wajar, hal yang seharusnya. Setelah area parkir rapi, ia naik ke lobi utama lewat tangga darurat. Ia tidak pernah memakai lift karyawan karena merasa itu terlalu mewah untuk dirinya. Ia hanya satpam katanya. Tapi justru dari kesederhanaan itulah ketulusan itu memancar. Lampu-lampu lobi mulai dinyalakan. Lantai marmer putih mengilap, memantulkan cahaya lampu kristal besar yang menggantung di tengah ruangan. Meja customer service berderet rapi dengan sekat kaca bening. Di sudut,
sofa kulit coklat tua tersusun untuk nasabah yang menunggu. Dan di dinding, terpajang foto-foto para pendiri dan pimpinan bank, termasuk foto almarhum Pak Bambang Suryadinata, pendiri Bank Surya Permata. Setiap pagi, Pak Joko selalu menatap foto itu lebih lama daripada yang lain. Wajah bersahaja, senyum ramah, kacamata yang memberi kesan bijaksana, seperti masih hidup dalam ingatan Pak Joko. 15 tahun lalu, saat Pak Joko pertama kali diterima, almarhum Pak Bambang masih hidup, bahkan sempat berbicara langsung dengannya. "Mas Joko, ingat ya," kata pendiri itu waktu itu, suaranya hangat tapi tegas. "Bank ini didirikan bukan untuk melayani orang kaya saja. Justru kita ada untuk membantu orang-orang kecil agar bisa naik kelas. Jangan pernah membeda-bedakan orang berdasarkan pakaian atau penampilannya. Orang yang datang dengan pakaian lusuh bisa jadi punya hati emas. Sementara yang berpakaian mewah bisa jadi hatinya kosong." Setelah keputusan itu diumumkan, suasana lobi Bank Surya Permata tidak lagi sama. Udara yang tadi menekan kini terasa lebih ringan, tapi juga dipenuhi rasa malu yang tidak terucap. Beberapa karyawan menunduk, bukan karena dimarahi, melainkan karena tersadar. Mereka baru saja menjadi saksi betapa tipisnya batas antara jabatan dan kehancuran. Pak Darmawan diminta meninggalkan lobi terlebih dahulu. Langkahnya berat, tidak ada lagi kepala tegak penuh kuasa. Setiap langkahnya seolah menelan kesombongan yang selama ini ia banggakan. Bu Siska menyusul di belakangnya, tangisnya pecah, riasan mahalnya luntur, tapi tidak ada satupun yang berani menghibur. Semua orang tahu, hari itu bukan tentang simpati untuk yang salah. Pak Joko masih berdiri di dekat pintu masuk. Tangannya gemetar, hatinya belum sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa menit lalu, ia adalah satpam yang diusir dengan hinaan. Sekarang, namanya disebut dengan hormat oleh orang-orang yang selama ini bahkan jarang menatap matanya. "Pak Joko," panggil seorang teller perempuan dengan suara pelan. "Maafkan kami seharusnya bisa bersuara tadi." Pak Joko tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Mbak. Saya mengerti. Tidak semua orang punya keberanian yang sama. Ucapan itu bukan sindiran. Justru itulah yang membuat beberapa orang semakin menunduk malu." Nyonya Ratna berdiri memandang lobi itu dengan mata berkaca-kaca. "Gedungnya masih megah," katanya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Tapi hampir saja jiwanya hilang." Arif berdiri di sampingnya. "Ibu tidak perlu khawatir. Hari ini menjadi pengingat yang keras bagi semua orang." Nyonya Ratna mengangguk. Lalu ia menoleh ke Pak Joko. "Mas Joko, apakah kamu bisa menemani saya sebentar? Saya ingin berbicara secara pribadi." Pak Joko terkejut. "Saya, Bu?" "Iya," jawab Nyonya Ratna lembut. "Tolong." Mereka berjalan menuju ruang rapat kecil di samping lobi. Pintu ditutup perlahan. Di dalam ruangan itu, suasananya sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan. Hanya meja kayu panjang, beberapa kursi, dan jendela besar menghadap keluar. Nyonya Ratna duduk, lalu memberi isyarat agar Pak Joko juga duduk. Pak Joko duduk dengan canggung, punggungnya tegak, tangannya bertaut di pangkuan. "Mas Joko," kata Nyonya Ratna pelan, "kamu tahu kenapa saya datang hari ini?" Pak Joko menggeleng. "Tidak tahu, Bu. Saya pikir Ibu hanya ingin bertemu pimpinan." Nyonya Ratna tersenyum samar. "Sudah lama saya mendengar laporan tentang bank yang mulai berubah, tentang manusia yang mulai dinilai dari saldo, bukan dari niat. Saya ingin melihat sendiri. Bukan lewat laporan, tapi lewat mata dan hati saya." Ia berhenti sejenak. "Dan ternyata saya menemukan jawaban dari pertanyaan saya. Di diri seorang satpam." Pak Joko menunduk. Dadanya terasa penuh. "Saya hanya menjalankan tugas saya, Bu." "Tidak," jawab Nyonya Ratna lembut tapi tegas. "Kamu menjalankan nilai dan itu jauh lebih mahal daripada jabatan." Ia menarik napas panjang. "Mas Joko, suami saya dulu selalu berkata, bank ini akan bertahan bukan karena uangnya, tapi karena orang-orang kecil yang jujur di dalamnya. Dan hari ini, kamu membuktikan itu." Pak Joko mengusap matanya perlahan. Air mata jatuh tanpa suara. "Terima kasih, Bu. Kata-kata Ibu sangat berarti bagi saya." Nyonya Ratna tersenyum hangat. "Belum selesai, Mas." Pak Joko mendongak. "Belum selesai?"
Nyonya Ratna menatapnya dalam-dalam. Saya sudah terlalu tua untuk mengawasi setiap cabang, tapi saya ingin memastikan nilai ini tidak hilang lagi. Karena itu, saya ingin kamu membantu kami. Pak Joko terdiam. Jantungnya berdegup keras. Membantu? Bagaimana, Bu? Nyonya Ratna menoleh ke Arif yang sejak tadi berdiri diam. Arif mengangguk pelan, seolah sudah memahami arah pembicaraan. Kami ingin membentuk tim pengawasan etika pelayanan, kata Arif. Dan ibu mengusulkan satu nama. Nama kamu, Pak Joko. Pak Joko membeku. Saya? Tapi saya hanya satpam, Pak. Pendidikan saya... Nyonya Ratna mengangkat tangan pelan. Kejujuran tidak butuh gelar. Empati tidak butuh ijazah. Ruangan itu sunyi. Pak Joko menunduk lama. Di benaknya terlintas wajah Bu Siti, anak-anaknya, kontrakan kecil mereka. Ia tidak pernah bermimpi sejauh ini. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang dan pulang dengan kepala tegak. Bu, ucapnya akhirnya, suaranya bergetar. Kalau ini memang amanah, saya akan berusaha sebaik mungkin. Nyonya Ratna tersenyum. Itulah jawaban yang saya harapkan. Di luar ruangan, lobi bank mulai kembali beraktivitas. Tapi semua orang tahu hari itu akan dikenang lama. Bukan sebagai hari audit, bukan sebagai hari pemecatan, tapi sebagai hari ketika kebaikan seorang satpam kecil mengubah arah sebuah bank besar. Namun, keputusan ini juga akan membawa perubahan besar dalam hidup Pak Joko. Perubahan yang tidak hanya menyentuh pekerjaannya, tapi juga keluarganya dan masa depannya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan masuk melalui kaca besar lobi Bank Surya Permata, memantul di lantai marmer yang sejak pagi menjadi saksi kejatuhan dan kebangkitan. Aktivitas bank perlahan kembali normal, tapi atmosfernya sudah berubah. Ada keheningan baru, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran. Pak Joko kembali berdiri di posnya. Seragam hijau tua itu kini terasa berbeda di tubuhnya. Bukan karena jabatan baru yang masih belum ia pahami sepenuhnya, tapi karena ia tahu hari itu ia tidak lagi berdiri sendirian. Beberapa karyawan yang biasanya berlalu tanpa menatap, kini menyapanya lebih dulu. Pak Joko, sapa Andi dengan wajah penuh rasa bersalah. Maafkan saya ya, Pak. Tadi saya tidak berani. Pak Joko menepuk bahu Andi pelan. Kamu masih muda, rasa takut itu wajar. Yang penting kamu belajar hari ini. Benny ikut menunduk. Terima kasih sudah mengingatkan kami tentang kemanusiaan, Pak. Pak Joko tersenyum kecil. Ingat satu hal, seragam boleh sama, jabatan boleh beda, tapi hati, jangan sampai kita gadaikan. Kata-kata itu menyebar cepat, bukan lewat poster motivasi, tapi lewat cerita dari mulut ke mulut, dari teller ke teller, dari security ke cleaning service. Hari itu, Pak Joko tidak hanya membela satu nenek. Ia membangunkan hati banyak orang. Sementara itu, di ruang rapat utama, Arif mengadakan pertemuan darurat dengan para manajer. Wajah-wajah tegang duduk mengelilingi meja panjang. Tidak ada lagi basa-basi. Kejadian hari ini akan menjadi contoh, kata Arif tegas. Setiap laporan diskriminasi akan ditindak langsung, tidak peduli jabatan, tidak peduli target. Beberapa manajer mengangguk cepat. Ada yang mencatat dengan tangan gemetar. Mereka tahu pusat sudah membuka mata. Di waktu yang sama, di kontrakan kecil Tangerang, Bu Siti sedang menunggu dengan perasaan tidak tenang. Seharian ini Pak Joko belum menghubunginya. Biasanya, suaminya selalu mengirim pesan singkat sekadar bertanya kabar. Hatinya gelisah. Ia memandangi ponsel murahnya berulang kali. Ya Allah, doanya pelan. Jangan biarkan firasat buruk ini jadi kenyataan. Saat azan asar berkumandang dari mushola kecil dekat kontrakan, ponselnya bergetar. Nama Pak Joko muncul di layar. Assalamualaikum, Bu. Suara Pak Joko terdengar dari seberang. Ada nada lelah, tapi juga kelegaan. Waalaikumsalam, jawab Bu Siti cepat. Bapak di mana? Kenapa dari tadi tidak ada kabar? Pak Joko terdiam sejenak. Bu, hari ini Bapak hampir kehilangan pekerjaan. Jantung Bu Siti seperti berhenti. Hampir. Pak Joko menarik napas panjang. Iya, tapi Allah baik, Bu, sangat baik. Di telepon itu, Pak Joko menceritakan semuanya. Tentang nenek tua, tentang penghinaan, tentang pemecatan, tentang siapa nenek itu sebenarnya, tentang keputusan Nyonya Ratna, tentang amanah baru
yang diberikan kepadanya. Bu Siti menangis. Tangis lega, tangis syukur. Tangis perempuan yang hampir melihat dunianya runtuh, lalu diselamatkan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Alhamdulillah, isaknya. Alhamdulillah ya Allah. Bu, kata Pak Joko pelan, mungkin hidup kita akan berubah, tapi Bapak janji, Bapak tidak akan berubah. Bu Siti tersenyum di balik air mata. Bapak tidak perlu berubah. Justru itulah yang membuat Allah menolong kita. Malam itu, Pak Joko pulang lebih lambat dari biasanya. Tapi langkahnya ringan. Di depan kontrakan, anak-anak menyambutnya dengan pelukan. Ayu langsung memeluk kaki ayahnya. "Ayah kenapa lama?" tanyanya polos. Pak Joko mengusap kepala anaknya. "Ayah belajar hari ini tentang keberanian." Mereka makan malam sederhana bersama. Nasi, sayur bening, dan tempe goreng. Tidak ada hidangan mewah. Tapi di meja kecil itu, ada ketenangan yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Setelah anak-anak tidur, Pak Joko duduk di luar kontrakan, memandangi langit malam. Bintang-bintang tampak samar di balik cahaya kota. Ia teringat wajah Nyonya Ratna, Aryef, Pak Darmawan, Bu Siska. Semua terasa seperti mimpi. Ia berdoa pelan, "Ya Allah, jika ini amanah-Mu, kuatkan saya. Jangan biarkan saya sombong, jangan biarkan saya lupa daratan." Di kejauhan, suara motor lewat, suara anjing menggonggong, suara kehidupan yang terus berjalan. Tapi di hati Pak Joko, ada ketenangan baru. Ia tahu hari ini bukan akhir cerita, justru ini awal. Karena amanah yang diberikan padanya bukan perkara kecil, dan perubahan yang ia mulai baru saja bergerak. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu dengan cepat, tapi dampaknya terasa jauh lebih dalam dari yang bisa dilihat mata. Di Bank Surya Permata, suasana kerja berubah perlahan namun pasti. Senyum yang dulu terasa dibuat-buat, kini lebih tulus. Sapaan kepada nasabah tidak lagi memandang sepatu atau tas yang mereka bawa, tapi wajah dan mata mereka. Pak Joko mulai menjalani amanah barunya. Ia tidak lagi berdiri hanya di pintu, tapi berpindah dari satu cabang ke cabang lain, ditemani satu staf dari kantor pusat, bukan sebagai pengawas yang mencari kesalahan, tapi sebagai saksi hidup tentang apa arti melayani dengan hati. Banyak yang awalnya memandangnya ragu, ada yang meremehkan, tapi setiap kali Pak Joko bicara, ia tidak bicara dengan teori, ia bicara dengan pengalaman, dengan luka, dengan kejujuran. "Saya tidak datang untuk menghakimi," ucapnya suatu hari di hadapan para karyawan cabang kecil di pinggiran kota. "Saya datang untuk mengingatkan, karena kita semua bisa tergelincir kalau lupa bahwa setiap orang yang masuk ke pintu bank ini membawa harapan." Kata-katanya sederhana. Tapi justru itu yang menembus. Beberapa karyawan menunduk. Ada yang menangis diam-diam, ada yang mengangguk kuat, seperti menemukan kembali alasan mereka bekerja. Sementara itu, proses investigasi terhadap Pak Darmawan dan Bu Siska berjalan. Hasilnya tegas, Pak Darmawan resmi dicopot dari jabatannya. Bu Siska mengundurkan diri sebelum keputusan akhir keluar. Tidak ada pesta kejatuhan, tidak ada sorak-sorai. Hanya satu pelajaran besar yang tertinggal. Nyonya Ratna memilih tidak sering muncul, tapi setiap laporan tentang perubahan kecil, tentang satpam yang membantu nasabah lansia, tentang teller yang sabar menghadapi orang yang tidak paham teknologi, membuatnya tersenyum sendiri. Ia tahu warisan suaminya belum mati. Di rumah, kehidupan Pak Joko juga berubah, meski tidak drastis. Ia masih tinggal di kontrakan yang sama, masih makan sederhana. Tapi ada rasa aman yang baru. Bu Siti tidak lagi cemas setiap akhir bulan. Anak-anak Pak Joko mulai berani bermimpi lebih tinggi. "Ya," kata Budi suatu malam, "kalau besar nanti, aku mau jadi orang yang membela yang lemah, kayak ayah." Pak Joko terdiam. Ia memeluk anaknya erat-erat. "Kalau kamu jadi itu, ayah sudah sukses." Suatu sore, saat Pak Joko kembali ke cabang utama tempat semuanya bermula, ia berhenti sejenak di lobi. Lantai marmer itu masih sama, lampu kristal itu masih berkilau. Tapi kali ini, ia melihat seorang nenek lain berpakaian sederhana, duduk dilayani dengan sabar oleh seorang teller muda. Pak Joko tersenyum, dadanya hangat. Ia tahu
tidak semua orang akan berubah. Tapi satu hati yang tersentuh sudah cukup untuk memulai gelombang. Ia berjalan menuju pintu keluar. Matahari sore menyambutnya. Dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun bekerja, Pak Joko merasa benar-benar pulang dengan kepala tegak. Bukan karena jabatan, bukan karena pujian, tapi karena ia tahu ia tidak mengkhianati nuraninya. Cerita ini bukan tentang bank, bukan tentang jabatan. Ini tentang satu pilihan kecil yang mengubah banyak hal. Beberapa bulan berlalu sejak hari yang mengubah segalanya itu. Musim hujan datang perlahan, membasahi kota dengan gerimis yang turun hampir setiap sore. Jalanan Jakarta lebih sering macet, langit lebih sering kelabu. Tapi bagi Pak Joko, hidup justru terasa lebih terang dari sebelumnya. Ia kini dikenal di banyak cabang, bukan sebagai pejabat, bukan sebagai orang penting yang ditakuti, tapi sebagai Pak Joko, orang yang datang dengan seragam sederhana, duduk bersama satpam, berbincang dengan cleaning service, mendengarkan keluhan teller muda yang sering diremehkan, dan menyapa nasabah kecil dengan hormat yang sama seperti menyapa pengusaha besar. Suatu hari, di sebuah cabang kecil di daerah Bekasi, Pak Joko melihat pemandangan yang membuatnya berhenti melangkah. Seorang pria tua berpakaian lusuh berdiri kebingungan di depan mesin anjungan tunai mandiri. Tangannya gemetar, wajahnya cemas. Seorang satpam muda segera menghampiri, menuntunnya dengan sabar, menjelaskan perlahan, tanpa nada tinggi, tanpa tatapan merendahkan. Pak Joko tidak menegur, ia tidak menilai. Ia hanya berdiri di kejauhan, tersenyum kecil. Di dadanya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia tahu perubahan itu nyata, tidak besar, tidak heboh, tapi nyata. Namun hidup selalu punya cara menguji keteguhan manusia. Suatu sore, Pak Joko menerima sebuah amplop coklat dari resepsionis kantor pusat. Tidak ada nama pengirim di depan, hanya tertulis namanya rapi dengan tinta hitam. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada sepucuk surat singkat. Isinya sederhana, tapi cukup untuk membuat dadanya sesak. Pak Joko, saya adalah salah satu nasabah yang hari itu berada di lobi. Saya melihat semuanya. Saya melihat bagaimana Bapak berdiri membela nenek itu. Saya juga melihat bagaimana orang-orang diam, termasuk saya. Surat ini bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mengucapkan terima kasih, karena sejak hari itu saya belajar bahwa keberanian bukan soal jabatan, tapi soal pilihan. Di bawah surat itu terlipat rapi beberapa lembar uang. Jumlahnya tidak kecil. Pak Joko terdiam lama. Ia menutup amplop itu perlahan. Lalu ia memanggil resepsionis. "Tolong kembalikan ini ke pengirimnya," katanya lembut. "Kalau tidak bisa, tolong sumbangkan atas nama beliau ke panti jompo terdekat." Resepsionis itu terkejut. Pak Joko, ini jumlahnya besar." Pak Joko tersenyum. "Saya tidak membela orang untuk dibayar. Kalau kebaikan mulai dihitung dengan uang, nilainya akan berkurang." Berita kecil itu menyebar, bukan sebagai sensasi, tapi sebagai cerita yang dibisikkan dari satu orang ke orang lain tentang seorang satpam yang tetap memilih sederhana meski diberi kesempatan untuk lebih. Di rumah, Bu Siti memperhatikan perubahan itu dengan mata penuh bangga. Suaminya tidak menjadi orang lain. Ia tetap Pak Joko yang sama. Tetap menyapu halaman kontrakan sendiri. Tetap membantu tetangga tanpa pamrih. Tetap menegur anak-anak dengan lembut. "Bapak tidak capek?" tanya Bu Siti suatu malam. Pak Joko tersenyum. "Capek badan bisa istirahat, Bu. Capek hati, susah sembuh." Malam itu, hujan turun deras. Pak Joko duduk di depan rumah, memandangi tetesan air yang jatuh ke tanah. Ia teringat hari ketika ia dipecat. Rasa malu itu masih ada, samar, tapi tidak lagi menyakitkan. Justru menjadi pengingat. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Kalau hari itu aku memilih diam, mungkin hidupku tetap aman, tapi hatiku mati." Dan ia tahu ia tidak menyesal. Namun, satu pertemuan terakhir masih menunggunya. Pertemuan yang akan menutup lingkaran cerita ini dengan cara yang tidak terduga. Pertemuan dengan seseorang yang selama ini diam. Tapi tidak lupa, pagi itu hujan sudah reda. Udara terasa bersih, seperti baru saja dicuci.
Pak Joko sedang bersiap berangkat kerja ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Arif. "Pak Joko, mohon datang ke kantor pusat pagi ini. Ibu ingin bertemu." Pak Joko membaca pesan itu 2 kali. Dadanya berdebar, tapi bukan karena takut. Ia hanya merasa ada sesuatu yang akan ditutup hari ini. Sesuatu yang sejak berbulan-bulan lalu menggantung di udara. Di kantor pusat, suasananya tenang. Tidak ada keramaian, tidak ada panggung. Pak Joko dipersilakan masuk ke sebuah ruang kecil yang sederhana. Di sana, Nyonya Ratna sudah duduk, ditemani secangkir teh hangat. "Mas Joko," sapa beliau lembut. "Terima kasih sudah datang." Pak Joko menunduk hormat. "Terima kasih sudah memanggil saya, Bu." Nyonya Ratna memandangnya lama, seperti seorang ibu yang menatap anaknya sebelum melepas pergi. "Beberapa bulan ini, saya mengikuti semua laporan. Saya mendengar perubahan kecil yang kamu mulai. Saya mendengar cerita tentang satpam yang kembali tersenyum, tentang teller yang lebih sabar, tentang nasabah yang merasa dihargai." Beliau tersenyum tipis. "Itu cukup bagi saya." Pak Joko terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Mas Joko," lanjut Nyonya Ratna, "hari itu kamu kehilangan pekerjaan karena membela saya. Tapi sesungguhnya, hari itu kamu menjaga sesuatu yang jauh lebih penting, martabat." Beliau membuka map tipis di atas meja. "Karena itu, saya ingin menutup cerita ini dengan cara yang benar." Nyonya Ratna mendorong map itu perlahan ke arah Pak Joko. Di dalamnya, bukan kontrak besar, bukan angka fantastis, hanya satu surat keputusan sederhana. Pengangkatan Pak Joko sebagai penanggung jawab nilai dan etika pelayanan di tingkat nasional. Bukan jabatan untuk disanjung, tapi amanah untuk dijaga. Pak Joko menatap kertas itu dengan mata berkaca-kaca. "Bu, saya tidak pernah meminta ini." "Saya tahu," jawab Nyonya Ratna. "Justru karena itu kamu pantas." Pak Joko menunduk lama. Ketika ia bicara lagi, suaranya pelan tapi mantap. "Saya terima amanah ini, Bu. Selama saya masih bisa berdiri, saya akan menjaga nilai ini." Nyonya Ratna mengangguk puas. "Itulah yang ingin saya dengar." Saat Pak Joko keluar dari gedung kantor pusat siang itu, matahari bersinar terang. Langkahnya mantap. Tidak ada lagi rasa ragu. Ia tahu hidupnya tidak akan menjadi lebih mudah, tapi akan menjadi lebih bermakna. Sore harinya, ia pulang ke kontrakan. Bu Siti menyambutnya dengan senyum hangat. Anak-anak berlarian memeluknya. Pak Joko memeluk mereka satu persatu, lalu menatap langit senja yang berwarna jingga. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau tidak membalas kebaikan dengan kemewahan, tapi dengan kesempatan untuk tetap menjadi manusia." Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan tentang nenek kaya, bukan tentang bank besar, tapi tentang satu pilihan kecil yang diambil seorang satpam sederhana. Pilihan untuk membela yang lemah meski harus kehilangan segalanya. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah pekerjaan yang kita pegang, melainkan nilai yang tidak pernah kita lepaskan. Kalimat itu menancap dalam di hati Pak Joko, seperti janji yang tidak pernah ia berani khianati. Sayangnya, waktu berjalan, generasi pimpinan berganti, dan nilai-nilai itu perlahan memudar, tertutup oleh ambisi, target, angka, dan citra. Pukul 7:30 pagi, karyawan mulai berdatangan. Teller dengan batik pink dan celana hitam, customer service dengan batik hijau muda dan rok hitam, marketing dengan kemeja putih dan blazer hijau tua. Pak Joko menyapa satu persatu, membukakan pintu, mengangguk ramah, selalu dengan senyum yang sama. Ada yang membalas hangat seperti Mbak Dewi, ada juga yang hanya mengangguk sekenanya. Bahkan ada yang pura-pura tidak melihat. Tapi Pak Joko tidak pernah tersinggung. Ia tetap tersenyum, karena ia bekerja bukan untuk dipuji. Ia bekerja karena ia percaya Allah melihat. Pukul 8 tepat, Pak Joko berdiri tegak di pintu masuk utama. Posturnya rapi, tatapannya waspada, tapi wajahnya menenangkan. Banyak nasabah merasa nyaman melihatnya. Ia hafal wajah-wajah yang datang rutin. Ada Pak Budi pedagang sembako yang tiap tanggal 5 setor uang receh hasil jualan. Ada Ibu Aminah, pemilik warung makan yang rajin menabung untuk biaya haji.
Ada Mas Doni ojek online yang menabung untuk beli motor baru. "Pagi Pak Joko, gimana kabarnya?" Sapa Pak Budi, memanggul tas penuh uang receh. "Alhamdulillah baik Pak Budi," jawab Pak Joko tulus. "Wah, hari ini setorannya banyak ya?" "Alhamdulillah, rezeki lancar. Doain terus ya Pak." "Insya Allah Pak, semoga berkah," jawab Pak Joko, seperti selalu. Pak Budi sempat tersenyum lebar sebelum masuk. "Bapak ini satpam paling baik di bank ini. Enggak sombong, enggak pilih-pilih orang." Pak Joko hanya tersenyum malu. "Ah, saya kan cuma satpam biasa." "Justru itu yang bikin Bapak istimewa," kata Pak Budi. "Di zaman sekarang susah cari orang yang tulus." Kalimat itu sederhana. Tapi siapa sangka di hari yang sama, ketulusan itu justru akan membuat Pak Joko kehilangan segalanya. Setidaknya, untuk beberapa menit paling pahit dalam hidupnya. Sementara di lantai 2, di ruangan kepala cabang yang mewah, Pak Darmawan Wijaya sudah duduk di kursi empuknya sambil menyeruput kopi. Usianya 45 tahun, jasnya mahal. Rambutnya disisir ke belakang dengan gel. Wajahnya tegas, mata tajam di balik kacamata hitam. Banyak bawahan merasa terintimidasi hanya dengan berdiri di dekatnya. Bagi Pak Darmawan, bank bukan tempat melayani semua orang. Baginya, kesuksesan hanya soal nasabah besar, simpanan ratusan juta, miliaran rupiah, angka target, promosi jabatan. Nilai kemanusiaan hanya retorika yang dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Lewat interkom ia memanggil, "Siska, masuk sebentar." Masuklah Siska Permatasari, 28 tahun, Customer Service Manager, tangan kanan Pak Darmawan. Parasnya cantik. Seragamnya batik hijau muda dipadu rok pensil hitam. Sepatu hak tinggi membuat langkahnya terdengar keras di lantai. Riasannya tebal, lipstik merah menyala, parfumnya menyengat. Tas branded selalu di tangan, jam mewah melingkar di pergelangan. Cara duduknya pun angkuh, seolah ruangan itu miliknya. Pak Darmawan berkata, "Hari ini ada audit dadakan dari kantor pusat. Pastikan customer service fokus melayani nasabah premium. Yang nasabah kecil, kasih ke junior saja. Kita harus tunjukin performa yang bagus." "Siap, Pak," jawab Siska percaya diri. "Tenang saja." Pak Darmawan tersenyum puas. "Bagus, kamu memang andalan saya. Makanya saya usulkan kamu jadi manajer tercepat di bank ini. Jangan kecewakan saya." Siska keluar dengan senyum lebar. Lalu, ia mengumpulkan tim customer service untuk briefing kilat. Suaranya dingin, tegas, dan menyakitkan. "Dengar ya semua," kata Siska. "Hari ini ada audit. Fokus ke nasabah yang berpakaian rapi dan kelihatan punya uang. Yang datang berpakaian kampungan atau nggak jelas, suruh antri lama atau arahin ke mesin anjungan tunai mandiri saja. Kita nggak punya waktu melayani orang-orang yang cuman bikin ribet, tapi nggak ada untungnya." Ada yang menjawab serempak, "Mengerti Bu Siska." Tapi beberapa wajah terlihat tidak nyaman. Hanya saja mereka tidak berani melawan. Di waktu yang sama, jauh dari gedung mewah itu, di kontrakan sederhana kawasan Tangerang, Bu Siti, istri Pak Joko, sudah sibuk sejak subuh. Dapur sempit berbau rempah yang harum, keringat membasahi jilbabnya yang sudah kusam. Usianya hampir 50, tapi ia masih bekerja keras menyiapkan dagangan nasi uduk, membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga. "Ibu, aku berangkat sekolah dulu ya," pamit Ayu, anak bungsu kelas 5 SD. "Hati-hati sayang, jangan lupa baca doa perjalanan," pesan Bu Siti sambil mengusap kepala anaknya penuh kasih. Bu Siti sempat menatap foto keluarga di dinding. Bingkainya kayu, sudah mengelupas. Tapi senyum di foto itu hangat. Pak Joko, Bu Siti, dan 3 anak mereka tampak bahagia walau tembok kontrakan kusam jadi latar belakangnya. "Ya Allah," doa Bu Siti dalam hati sambil mengaduk nasi. "Terima kasih atas rezeki yang Engkau berikan. Meskipun kami hidup sederhana, tapi kami bahagia. Lindungilah suamiku yang sedang bekerja. Mudahkanlah rezeki kami agar anak-anak bisa sekolah dengan baik." Bu Siti tidak tahu, hari itu doa-doanya akan diuji. Dan di saat yang sama, akan dijawab dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Kembali ke Bank Surya Permata. Pukul 9 pagi, lobi mulai ramai. Suara mesin nomor antrian, percakapan,
Bunyi notifikasi, handphone bercampur jadi hiruk-pikuk khas bank. Pak Joko masih berdiri di pintu masuk, membantu nasabah lansia membuka pintu kaca otomatis, memantau setiap orang yang keluar masuk. Lalu, sekitar pukul 9:30, saat cuaca Jakarta mulai panas, mata Pak Joko menangkap sosok yang berjalan perlahan dari seberang jalan. Langkahnya tertatih, bertumpu pada tongkat kayu lusuh. Seorang nenek kira-kira berusia 70-an. Rambutnya memutih, diikat sederhana, kulitnya keriput, penuh garis kehidupan yang panjang. Pakaiannya sangat sederhana, batik coklat pudar yang sudah lusuh dan menipis. Kain jarik tua hijau tua melilit di pinggang. Di kakinya, sandal jepit yang nyaris rata dengan tanah. Di tangan kirinya yang kurus penuh urat. Ia membawa tas belanja plastik bergambar yang kusam dan sobek di beberapa bagian. Tampak berat sampai tubuhnya sedikit miring. Pak Joko segera bergegas keluar, menghampiri sebelum nenek itu kesulitan naik trotoar. "Selamat pagi, Ibu. Mari saya bantu," ucapnya ramah sambil mengulurkan tangan. Nenek itu mendongak. Matanya berkaca-kaca, entah karena lelah, entah karena terharu. "Terima kasih, Mas. Maaf merepotkan," jawabnya pelan, suaranya lembut, tapi terdengar sangat lelah. "Tidak apa-apa, Bu. Ini memang tugas saya," kata Pak Joko sambil menuntun pelan. "Hati-hati tangganya ya, Bu." Saat pintu otomatis terbuka dan nenek itu melangkah ke dalam lobi yang dingin oleh pendingin udara, beberapa kepala langsung menoleh. Kontras antara penampilan nenek itu dan kemewahan lobi seperti menampar mata orang-orang. Ada yang menatap penasaran, ada yang kasihan, tapi ada juga yang jijik dan tidak nyaman. Seorang ibu muda berpakaian mewah menarik tas brandednya lebih dekat, seolah takut dicuri. Seorang bapak berkacamata berbisik pada istrinya, "Kok satpamnya membiarkan orang seperti itu masuk sih? Ini bank premium loh." Pak Joko mendengar. Dadanya terasa perih, tapi ia menahan napas. Ia menuntun nenek itu ke sofa sudut. "Silakan duduk dulu, Bu. Di sini ada sofa yang nyaman." "Ada keperluan apa ya, Bu?" "Mungkin saya bisa bantu arahin," katanya sabar. Nenek itu duduk perlahan, napasnya sedikit terengah. Ia mengusap keringat di dahinya dengan ujung kain jarik. Lalu, ia menatap Pak Joko, tatapan yang sulit diartikan. "Saya ingin bertemu dengan pimpinan bank ini, Mas. Ada urusan yang sangat penting," ucapnya pelan. Pak Joko menelan ludah. Ia tahu bagaimana orang-orang di sini memperlakukan yang berpenampilan sederhana. Ia juga tahu kepala cabang seperti Pak Darmawan hampir pasti tidak mau menemui nenek seperti ini. "Pimpinan bank, Bu. Maksud Ibu kepala cabang atau direktur utama?" tanya Pak Joko memastikan. "Kalau bisa yang paling tinggi, Mas. Ini benar-benar penting," jawab nenek itu. Kali ini lebih serius. Pak Joko mengangguk pelan, mencoba mencari jalan. "Begini, Bu. Untuk bertemu pimpinan biasanya harus buat janji dulu. Tapi kalau Ibu mau, saya bisa tanyakan dulu ke bagian customer service, siapa tahu bisa diatur. Ibu tunggu sebentar ya, saya ambilkan air minum dulu." Pak Joko berjalan ke dispenser, ia tidak tahu bahwa beberapa menit lagi, kebaikan kecil yang ia lakukan akan membuat hidupnya terlempar ke jurang. Dan lobi bank yang mewah itu akan berubah menjadi panggung penghinaan yang paling memalukan. Saat Pak Joko berjalan menuju dispenser untuk mengambil air minum, suasana lobi sejenak terlihat normal kembali, seperti tidak ada apa-apa. Pendingin ruangan berdengung halus, suara nomor antrian sesekali terdengar, dan para nasabah duduk menunggu dengan wajah datar. Tapi di balik ketenangan itu, ada mata yang sedang mengawasi, mata yang tidak pernah suka, ada yang tidak pantas, berada di tempat mewah seperti ini. Di meja customer service nomor 3, Bu Siska Permatasari baru saja selesai melayani seorang nasabah priority dengan simpanan 500 juta rupiah. Senyumnya manis sekali, suaranya lembut, bahkan sedikit manja, seolah setiap kata adalah pelayanan terbaik. Ia sempat menawarkan produk baru, menjanjikan fasilitas khusus, lalu tertawa kecil ketika nasabah itu mengangguk puas. Di mata Siska, inilah nasabah yang bernilai, nasabah yang membuatnya terlihat hebat di hadapan atasan, nasabah yang membuat target dan bonus terasa dekat. Begitu nasabah itu pergi,
Siska merapikan rambutnya, merapikan kerah seragamnya, lalu meraih minuman coklat dingin yang ia beli dari kedai mahal di seberang jalan. Ia menyesapnya pelan, seperti menikmati kemenangan kecil. Matanya menyapu seluruh lobi dengan kebiasaan seorang yang merasa punya kuasa. Ia memastikan semuanya rapi, mewah, wangi, dan sesuai citra. Lalu pandangannya berhenti di sudut sofa, di tempat nenek tua itu duduk dengan tas plastik lusuh di pangkuan. Wajah Siska berubah seketika. Senyum yang tadi hangat lenyap seperti dipadamkan. Alisnya terangkat, bibirnya mengeras, dan dadanya seperti terbakar oleh rasa marah yang ia anggap benar. Astaga, apa-apaan itu? Gumamnya pelan, tapi penuh emosi. Ia berdiri cepat, langkah hak tingginya terdengar tegas di atas marmer mengilap. Tangannya berkacak pinggang, wajahnya menegang, lalu ia menghampiri Pak Joko yang baru kembali membawa air. "Pak Joko, apa yang Bapak lakukan?" bentak Siska dengan suara tinggi yang langsung membuat beberapa orang menoleh. Pak Joko terkejut, tapi ia tetap menahan diri. "Bu Siska, ini nenek tadi kelelahan di luar. Saya hanya bantu dan..." "Tidak usah banyak alasan," potong Siska tajam. "Pak Joko, ini bank bukan panti sosial. Lihat semua nasabah jadi tidak nyaman. Tugas Bapak itu menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah kami. Bukannya malah membawa orang yang jelas-jelas dan membuat suasana jadi seperti pasar. Beberapa nasabah memang menatap dengan ekspresi campur aduk. Ada yang memasang wajah jijik, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, ada juga yang justru terlihat tidak suka dengan cara Siska berbicara. Tapi Siska tidak peduli. Baginya, opini yang penting hanyalah opini orang kaya, orang yang dianggap kelas atas." Pak Joko menelan ludah. Dadanya sesak. Ia ingin marah, ingin membalas, tapi ia tahu posisinya. Ia hanya satpam. Satu kata yang salah, pekerjaannya bisa hilang. Dan pekerjaannya bukan sekadar seragam, bukan sekadar badge, tapi napas keluarganya di rumah. "Bu Siska, mohon maaf," kata Pak Joko dengan nada memohon. Berusaha tetap sopan, nenek ini bilang beliau ingin bertemu dengan pimpinan bank untuk urusan penting. "Saya hanya ingin membantu mengarahkan." Siska mendengus, seperti mendengar lelucon paling bodoh. "Pimpinan bank," katanya. "Pimpinan bank itu sibuk, Pak Joko. Sibuk mengurus nasabah prioritas. Nasabah yang simpanannya ratusan juta, bahkan miliaran. Bukan untuk orang seperti ini." Ia melambaikan tangan ke arah nenek itu, seperti sedang mengusir sesuatu yang mengganggu pandangan mata. Bank Surya Permata ini bank premium. Nasabahnya kelas atas, bukan bank desa, bukan koperasi tempat nenek biasa nabung receh. "Jadi, sekarang Bapak bawa beliau keluar. Sekarang juga." Kalimat itu seperti tamparan, dan bukan hanya untuk nenek itu, untuk Pak Joko juga. Karena yang dihina bukan sekadar pakaian lusuh, tapi martabat manusia. Pak Joko menoleh pada nenek itu. Nenek tersebut menunduk pelan, jemarinya menggenggam tas plastiknya lebih kuat, seolah menahan malu yang datang bertubi-tubi. Matanya terlihat berkaca-kaca, tapi ia berusaha tidak membuat keributan. Dan justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin menyakitkan. "Bu Siska, mohon maaf," Pak Joko mencoba lagi. Suaranya bergetar tapi tetap tertahan. "Kita bisa bicara baik-baik, beliau hanya ingin..." "Cukup," bentak Siska kali ini lebih keras. Lalu ia menoleh tajam ke arah dua satpam muda yang berdiri tidak jauh dari sana. "Andi, Benny, sini sekarang." Dua satpam muda, usia sekitar 25, baru bekerja sekitar 6 bulan, langsung berjalan cepat. Wajah mereka tegang, bingung, dan takut. Mereka menghormati Pak Joko sebagai senior yang selama ini membimbing mereka. Tapi mereka juga tahu Siska punya kuasa dan hidup mereka bisa hancur hanya dengan satu laporan buruk. "Ada apa, Bu?" tanya Andi pelan sambil melirik Pak Joko seolah meminta petunjuk. Siska menunjuk nenek itu tanpa ragu. "Keluarkan nenek itu dari bank. Bawa keluar sekarang. Jangan sampai bikin masalah." Andi dan Benny saling menatap. Lalu perlahan mereka mendekati nenek itu. Nada suara Andi melemah, seperti menahan rasa bersalah. "Maaf, Nek. Kami hanya menjalankan perintah. Silakan, Nenek. Ikut kami keluar." Nenek itu mengangkat wajah. Ia menatap Andi dan Benny satu persatu. Tatapan itu aneh,
Bukan tatapan pengemis minta belas kasihan, bukan tatapan orang kalah. Tatapan itu tenang, dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa mereka tebak. Andi sempat merasa tidak enak. Ada getaran kecil di dadanya, seperti peringatan yang tidak jelas. Tapi, ketika ia melirik Siska yang menatap tajam, ia kehilangan keberanian untuk menolak. Dan di saat itulah Pak Joko berubah, wajahnya yang biasanya selalu ramah kini menegang. Matanya menatap tajam pada Siska. Suaranya naik, bukan dengan kasar, tapi dengan keteguhan seorang pria yang sudah terlalu lama menahan sakit. Bu Siska, dengan segala hormat, ini bukan soal melawan atau tidak, Bu. Ini soal kemanusiaan. Semua mata tertuju pada Pak Joko. Sebagian nasabah bahkan mulai mengangkat ponsel, merekam, seperti menonton drama yang tidak sengaja terjadi di bank mewah. Detik itu, Pak Joko sadar, apapun yang terjadi setelah ini bisa menghancurkan hidupnya. Tapi ia juga sadar, kalau ia diam, ia akan menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. 15 tahun saya bekerja di sini, Bu. Lanjut Pak Joko, suaranya makin kuat. 15 tahun saya berdiri menjaga pintu ini. Saya hormati setiap orang yang masuk. Tidak peduli mereka kaya atau miskin, saya ingat betul pesan almarhum pendiri bank ini. Pak Joko menunjuk foto almarhum Pak Bambang Suryadinata yang tergantung di dinding, seolah meminta foto itu menjadi saksi. Beliau menerima saya bekerja di sini ketika tidak ada bank lain yang mau. Dan beliau bilang, bank ini didirikan untuk melayani semua orang, bukan untuk mengusir orang yang lemah. Beberapa orang menunduk. Ada yang terlihat tersentuh, ada yang mengangguk pelan, tapi ada juga yang tetap diam, tidak mau ambil risiko. Siska tertawa sinis, seolah semua kata Pak Joko tidak ada nilainya. Pak Joko, Bapak ini terlalu idealis. Dunia nyata itu tentang citra, tentang kelas. Kalau bank ini terlihat melayani pengemis, nasabah besar bisa pergi. Pak Joko menggeleng pelan, matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia berdiri semakin tegak. Citra apa yang kita jaga kalau harus menginjak harkat orang lain, Bu? Saya bekerja di sini bukan untuk kaya. Saya hanya ingin pulang membawa rezeki halal untuk anak-anak saya. Tapi, saya juga ingin tidur nyenyak tanpa beban karena menyakiti orang. Siska menatap tajam. Jadi, Bapak menolak perintah saya. Pak Joko menghela napas panjang. Ia teringat wajah Bu Siti di rumah, teringat uang sekolah anak-anak, teringat kontrakan yang harus dibayar tiap bulan. Semua orang tahu, memilih melawan atasan adalah bunuh diri bagi orang kecil seperti dirinya. Tapi ia juga teringat kata-kata almarhum pendiri, dan lebih dari itu, ia teringat bahwa Allah selalu melihat. Pak Joko menatap Siska tanpa gentar. Saya pilih kemanusiaan, Bu. Suasana seperti membeku. Lalu Pak Joko berkata pelan, tapi jelas, seperti sumpah. Bu, pecat saya kalau memang itu konsekuensinya. Tapi saya tidak akan... Siska tidak menunggu kalimat itu selesai. Dengan wajah merah padam, ia meraih interkom dan menekan tombol, suaranya dibuat dramatis dan penuh tuduhan. Pak Darmawan, mohon turun ke lobi sekarang. Ada masalah serius. Ada satpam yang membangkang dan membuat keributan. Dan di detik itu, Pak Joko tahu badai yang sesungguhnya baru akan datang. Suara interkom yang dipencet Bu Siska barusan seperti memanggil badai turun ke lobi. Dan benar saja, tidak sampai beberapa menit, langkah sepatu kulit yang berat terdengar mendekat dari arah lift. Suasananya berubah. Udara yang tadinya ramai mendadak seperti menahan napas. Pintu lift terbuka, lalu muncul sosok yang selama ini paling ditakuti banyak karyawan. Pak Darmawan Wijaya, Kepala Cabang Bank Surya Permata. Tubuhnya besar, jasnya mahal, dasi sutra biru, terikat rapi, dan jam tangan mewah berkilau di pergelangan tangannya. Wajahnya kaku, mata tajamnya menelusuri lobi seperti sedang mencari siapa yang harus disalahkan hari ini. Bu Siska langsung melangkah maju seolah sudah menyiapkan panggungnya sendiri. Dengan nada penuh drama dan seakan-akan paling berjasa, ia bicara cepat, tegas, dan menyudutkan. Pak Darmawan, saya sudah berusaha menjaga citra bank kita. Tapi Pak Joko malah membela nenek pengemis ini dan tidak mau menuruti perintah saya. Dia membuat keributan di depan banyak nasabah. Ini merusak reputasi bank, Pak.
Pak Darmawan melirik ke arah nenek tua yang masih duduk tenang di sofa, seperti tidak terguncang oleh semua caci maki yang barusan menimpa dirinya. Lalu, tatapan Pak Darmawan pindah ke Pak Joko. Wajahnya makin dingin. Tidak ada ruang untuk empati. Tidak ada pertanyaan untuk memahami. "Pak Joko," ucap Pak Darmawan pelan, tapi suaranya tajam seperti pisau. "Saya dengar Bapak melanggar protokol dan membangkang atasan." Pak Joko mencoba berdiri tegak. Tenggorokannya terasa kering, jantungnya berdegup keras. Ia ingin menjelaskan, ingin membela, ingin mengatakan bahwa yang ia lakukan hanya menolong seorang nenek. Tapi sebelum ia sempat menyusun kata, Pak Darmawan sudah memutuskan. "Mulai detik ini, Bapak dipecat." Satu kata itu jatuh seperti palu. Dipecat. Kata yang seolah mengguncang seluruh lobi. Sejenak, semua orang membeku. Teller berhenti mengetik. Nasabah berhenti berbicara. Bahkan mesin nomor antrian terasa seperti ikut terdiam. Pak Joko mematung di tengah lobi yang sunyi. Dadanya seperti dihantam sesuatu yang besar. Tangannya gemetar saat perlahan ia melepas topi hijau tua dari kepalanya. Lalu ia meraba badge di dada seragamnya, benda kecil yang selama 15 tahun jadi simbol pengabdian dan kehormatannya. Ia melepasnya pelan, seolah kalau ia melepas terlalu cepat, hatinya akan robek di tempat. Air matanya mulai menggenang, tapi ia menahannya sekuat mungkin. Bukan karena ia malu menangis di depan orang banyak, tapi karena di kepalanya hanya ada bayangan rumah kontrakan, wajah Bu Siti, dan anak-anaknya. Ia mendengar suara Ayu memanggilnya. Ia membayangkan Budi dan Rina menunggu uang sekolah. Ia membayangkan tagihan kontrakan yang tidak peduli pada siapapun. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pak Joko merasa seperti gagal sebagai kepala keluarga. "Keluar sekarang, Pak Joko," kata Pak Darmawan lagi, sambil menunjuk pintu dengan telunjuknya, seperti mengusir orang asing yang tidak ada nilainya. Pak Joko mengangguk lemah. Ia menaruh topi dan badge-nya di meja security dengan gerakan pelan. Lalu, sebelum ia benar-benar melangkah pergi, ia menoleh pada nenek tua yang sedari tadi jadi alasan semua kekacauan ini. Wajah nenek itu terlihat sedih, matanya berkaca-kaca, seolah ia ikut merasakan luka yang baru saja dialami Pak Joko. Pak Joko mendekat, suaranya bergetar halus. "Ibu, maaf ya, saya tidak bisa membantu lebih dari ini. Maaf atas semua perlakuan tidak menyenangkan yang Ibu terima di sini." Nenek itu bangkit perlahan dengan bantuan tongkat kayunya. Lalu, di luar dugaan banyak orang, ia memegang tangan Pak Joko dengan kedua tangannya yang kurus tapi hangat. Pegangannya tidak kuat, tapi terasa seperti ada keyakinan besar di sana. "Mas, di tempat gelap seperti ini, Mas adalah satu-satunya cahaya yang saya temukan," ucapnya lirih, tetapi jelas. "Saya tidak akan melupakan kebaikan, Mas." Pak Joko tersenyum pahit, senyum orang yang berusaha tegar, padahal hatinya hancur. "Tapi sekarang saya malah kehilangan pekerjaan, Bu," kata Pak Joko pelan, nyaris seperti berbisik pada dirinya sendiri. Nenek Katu menggeleng pelan, tatapannya tegas meski wajahnya tua dan letih. "Tidak, Mas, percayalah. Allah tidak pernah tidur. Akan ada waktunya." Kalimat itu membuat dada Pak Joko sesak. Ia ingin percaya, tapi hidup seringkali terlalu keras untuk orang kecil. Namun, ia tetap menunduk hormat. "Terima kasih atas doanya, Bu." Di belakang mereka, Bu Siska berdiri dengan wajah puas, seperti baru menang perang. Ia mendengus sinis, lalu berkata keras supaya semua orang mendengar. "Lihat tuh, satpam kampungan sudah dipecat. Masih sempat-sempatnya main pahlawan." Pak Joko berhenti melangkah. Ia menoleh. Matanya yang berkaca-kaca kini berubah tajam, bukan karena ingin berkelahi, tapi karena ada batas kesabaran yang sudah disentuh. "Bu Siska, jaga ucapan Ibu. Nenek ini bukan tukang pungut sampah." Kalimat itu membuat beberapa orang terkejut. Ada yang menahan napas. Ada yang menatap Bu Siska dengan tidak suka. Tapi Bu Siska tidak mundur. Ia malah semakin panas. Pak Darmawan ikut menambahkan dengan nada sinis, seolah ingin memastikan Pak Joko benar-benar jatuh sampai tidak bisa bangkit lagi. "Pak Joko memang dari dulu begitu, terlalu idealis, terlalu merasa benar. Pak Joko
menghela napas, lalu berkata dengan suara yang mulai meninggi, "Karena luka itu sudah terlalu dalam. Saya bekerja di sini bukan untuk kaya, Pak. Saya cuma ingin pulang membawa rezeki halal untuk anak-anak saya. Tapi saya juga ingin tidur nyenyak tanpa beban karena menyakiti orang lain." Bu Siska tertawa kecil, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap Pak Joko seperti menatap orang yang sudah kalah total. "Berani sekali Bapak ngomong begitu. Dengar ya Pak Joko, saya akan pastikan tidak ada bank lain di Jakarta yang mau terima Bapak. Saya akan pastikan nama Bapak masuk daftar hitam. Biar Bapak tahu akibatnya melawan orang yang lebih tinggi." Ancaman itu seperti tikaman terakhir. Pak Joko merasakan tenggorokannya tercekat. Ia sadar, di usianya yang sudah 52, mencari pekerjaan baru tidak semudah dulu. Dan kalau benar ia di blacklist, maka semua pintu bisa tertutup. Tapi justru di saat yang paling gelap itu, Pak Joko menatap Bu Siska dan Pak Darmawan dengan keberanian yang tersisa. "Kalian boleh ambil pekerjaan saya," kata Pak Joko lirih, tapi tegas. Tapi merendahkan sesama manusia hanya karena penampilan. "Apa kalian pikir semua ini tidak akan ada balasannya?" Bu Siska memutar mata, lalu menoleh tajam pada Andi dan Benny. "Kalian masih berdiri saja." Seret nenek itu keluar. Pak Joko langsung melangkah menghadang, dadanya naik turun. Matanya menatap mereka berdua, bukan dengan marah, tapi dengan permohonan yang keras. "Kalian benar-benar akan menyeret seorang nenek tua keluar seperti penjahat?" Pak Darmawan menepuk udara dengan telapak tangan, seolah tidak mau dengar apapun. "Cukup. Ini bank. Kita bangun citra dengan disiplin. Itu bukan urusan nenek. Yang jelas keluar sekarang atau saya benar-benar panggil polisi." Pak Joko menatap lantai marmer itu, lalu menghela napas panjang. Ia tidak ingin membuat nenek itu dipermalukan lebih jauh. Ia tidak ingin Andi dan Benny terseret masalah. Ia tidak ingin keributan makin besar. Jadi ia memilih menelan sakitnya sendiri. Ia menoleh pada nenek itu. "Bu, mari saya antar keluar. Saya tidak mau ibu diperlakukan kasar." Nenek itu mengangguk pelan. Pak Joko kemudian berjalan pelan menuju pintu keluar bersama nenek itu. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena usianya, tapi karena ia seperti sedang meninggalkan seluruh hidup yang ia bangun selama 15 tahun. Di belakang, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa nasabah menggeleng, tidak setuju dengan perlakuan Bu Siska. Ada yang berbisik, "Kasihan banget." Ada yang berkata pelan, "Satpamnya baik, kok malah dipecat?" Tapi tidak ada yang cukup berani berdiri dan melawan. Saat sampai di luar, panas Jakarta menyambut seperti tamparan. Pak Joko membeli sebotol air dari pedagang kecil di depan gedung, lalu menyerahkannya pada nenek itu. "Ini Bu, minum dulu. Udara panas, hati-hati di jalannya." Nenek itu menerima botol air itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas. Semoga Allah membalas semua kebaikan Mas." Pak Joko mengangguk, tapi dadanya seperti penuh beban batu. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap nenek itu sesaat. Lalu, sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain terjadi. Nenek itu mengeluarkan sebuah handphone dari dalam tasnya. Bukan handphone murah seperti yang dibayangkan semua orang, tapi handphone yang terlihat sangat mahal, sangat kontras dengan penampilannya yang lusuh. Jemarinya yang keriput mengetik cepat. Wajahnya tenang, seolah ia sedang mengirim pesan yang sangat penting. Beberapa detik kemudian, dari kejauhan, sebuah mobil hitam mengilap meluncur mendekat dan berhenti tidak jauh dari pintu bank. Pintu mobil terbuka, seorang pria berusia sekitar 50 tahun turun dengan langkah tegas. Posturnya tegap, jasnya abu-abu gelap, kemeja putih, dasi rapi. Rambutnya mulai beruban di samping, ditata rapi ke belakang. Dan dari cara ia berjalan, dari aura yang ia bawa, jelas pria itu bukan orang sembarangan. Mobil hitam itu berhenti tepat di depan pintu utama Bank Surya Permata. Mesinnya masih menyala halus, mengeluarkan suara rendah yang terdengar mahal. Beberapa orang yang lalu lalang di trotoar otomatis menoleh. Di tengah panas siang Jakarta, mobil itu seperti membawa hawa berbeda. Dingin, berwibawa, menekan.
Pria berjas abu-abu itu melangkah turun dengan tenang. Setiap langkahnya mantap, seolah ia sudah terbiasa berada di tempat-tempat yang membuat orang lain gugup. Sepatunya mengilap, jam di pergelangan tangannya sederhana, tapi jelas bukan barang murah. Wajahnya serius, sorot matanya tajam namun terkendali. Pak Joko yang masih berdiri di dekat nenek, itu ikut menoleh. Ia sempat berpikir, mungkin ini hanya nasabah penting yang datang terlambat. Tapi ada sesuatu yang membuat dadanya terasa aneh. Pria itu tidak langsung masuk ke bank. Ia justru menoleh ke arah nenek tua yang berdiri di samping Pak Joko. "Nyonya Ratna," ucap pria itu dengan nada hormat, sedikit menundukkan kepala. Pak Joko membeku. Nenek itu, yang sejak tadi diperlakukan seperti pengemis, mengangguk pelan. "Kamu datang cepat sekali, Arif." "Ibu menghubungi saya, tentu saja saya datang secepat mungkin," jawab pria itu tenang. "Apa ibu tidak apa-apa?" Nenek itu tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah." Percakapan singkat itu terdengar sederhana, tapi bagi Pak Joko, dunia seperti berhenti berputar. Cara pria itu berbicara, nada suaranya, bahasa tubuhnya. Semua itu tidak mungkin dimiliki oleh orang biasa. Dan satu hal lagi, ia memanggil nenek itu dengan sebutan ibu, penuh hormat. Pak Joko menatap nenek itu dengan ragu, dadanya berdebar keras. "Bu, siapa beliau?" tanyanya pelan, hampir tidak terdengar. Nenek itu menoleh pada Pak Joko, tatapannya lembut, tapi kini ada ketegasan yang berbeda, seolah topeng kesederhanaan perlahan dilepas, bukan untuk menyombongkan diri, tapi karena memang sudah tidak perlu disembunyikan lagi. "Mas Joko," katanya pelan, "perkenalkan, ini Arif, Direktur Operasional Bank Surya Permata." Kata-kata itu menghantam Pak Joko lebih keras daripada kata dipecat. Direktur operasional, artinya pria yang berdiri di depan mereka ini berada jauh di atas Pak Darmawan, bahkan bisa dibilang salah satu orang paling berkuasa di bank ini. Pak Joko menelan ludah, kakinya terasa lemas. "Di direktur," ucapnya lirih, hampir tidak percaya. Arif menoleh ke arah Pak Joko, tatapannya langsung berubah, bukan tatapan merendahkan, tapi tatapan penuh perhatian, seolah ingin memahami. "Anda Pak Joko?" tanyanya sopan. "Iya Pak," jawab Pak Joko gugup. "Tapi, saya sudah tidak bekerja di sini lagi, saya baru saja dipecat." Arif mengernyit pelan, alisnya sedikit bertaut. "Dipecat? Oleh siapa?" Sebelum Pak Joko sempat menjawab, nenek itu yang lebih dulu bicara. Suaranya tetap lembut, tapi kini terdengar dingin. "Oleh kepala cabang dan seorang manajer customer service, karena dia membelaku." Arif terdiam, hanya beberapa detik. Tapi dalam dunia orang-orang besar, beberapa detik itu cukup untuk menimbang banyak hal. Rahangnya mengeras, matanya menyipit sedikit. "Begitu," katanya pendek. Arif kemudian menoleh ke arah pintu bank yang terbuka. Dari dalam, beberapa karyawan tampak mengintip, termasuk Andi dan Benny yang berdiri gelisah di dekat pintu. Bu Siska terlihat dari balik meja, masih dengan wajah angkuhnya, belum menyadari badai apa yang sedang berkumpul di luar. Arif menarik napas dalam-dalam. "Ibu ingin masuk sekarang?" Nenek itu mengangguk. "Ya, sudah cukup lama kita berdiri di luar, dan sepertinya ada banyak hal yang perlu dijelaskan di dalam." Arif membuka pintu dengan tangannya sendiri. "Silakan Ibu." Pemandangan itu membuat beberapa orang di dalam bank saling berpandangan. Seorang pria berpakaian rapi membuka pintu untuk nenek lusuh yang tadi diusir. Kontras itu membuat suasana langsung berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. "Nenek itu siapa sih?" Direktur operasional manggil dia ibu. "Ini gawat." Pak Joko berjalan di belakang mereka, masih setengah linglung, ia merasa seperti sedang bermimpi. Beberapa menit lalu, ia berdiri sebagai orang yang dipecat dan dihinakan. Sekarang, ia berjalan kembali masuk ke bank yang sama, bersama direktur operasional. Begitu masuk ke lobi, suasana berubah drastis. Teller dan customer service berdiri lebih tegak. Andi dan Benny langsung menunduk hormat. Bahkan beberapa nasabah berdiri, memberi jalan. Bu Siska, yang awalnya masih berdiri dengan wajah puas, mendadak membeku ketika melihat siapa yang masuk. Senyum di wajahnya lenyap seketika. Wajahnya pucat,
Tangannya yang tadi berkacak pinggang perlahan turun. "Pak, Pak Arif," ucapnya terbata, suaranya jauh dari percaya diri. Pak Darmawan yang tadi berdiri gagah di tengah lobi langsung melangkah maju, tapi kali ini langkahnya tidak seberani sebelumnya. Ada keraguan, ada kegugupan yang tidak bisa disembunyikan. "Pak Arif, ada keperluan apa Bapak datang mendadak?" Tanyanya dengan senyum dipaksakan. Arif tidak langsung menjawab. Ia justru menarik sebuah kursi dan meletakkannya di tengah lobi, tepat di bawah lampu kristal besar. "Ibu, silakan duduk," katanya kepada nenek itu. Nenek itu duduk perlahan. Tas plastik lusuh masih di pangkuannya. Tongkat kayunya disandarkan di samping kursi. Tapi cara ia duduk tenang, tegak, penuh wibawa. Lobi bank yang biasanya dikuasai oleh orang-orang berjas mahal kini terasa seperti ruang sidang. Arif berdiri di sampingnya. "Pak Darmawan, Bu Siska," ucapnya datar, "saya ingin mendengar penjelasan kalian. Dengan sangat jelas, kenapa ibu saya diperlakukan seperti ini? Dan kenapa seorang satpam bernama Pak Joko dipecat karena membela beliau?" Kata ibu saya menggema di seluruh lobi. Beberapa karyawan menutup mulutnya. Ada yang terbelalak, ada yang langsung menunduk, menyadari betapa besar kesalahan yang baru saja terjadi. Bu Siska terlihat gemetar, bibirnya kering. "Ibu, ibu bapak," katanya nyaris berbisik. Pak Darmawan menelan ludah. Keringat mulai muncul di pelipisnya. "Pak Arif, ini pasti ada kesalahpahaman." Arif menatapnya tajam. "Kesalahpahaman atau kesombongan?" Suasana makin mencekam. Nenek itu akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut, tapi setiap katanya jatuh seperti palu. 15 tahun lalu, katanya pelan, almarhum suami saya mendirikan bank ini dengan satu pesan sederhana. Jangan pernah mengukur manusia dari pakaiannya. Hari ini, saya datang tanpa perhiasan, tanpa pengawal, tanpa identitas, dan apa yang saya lihat sungguh menyedihkan. Ia menoleh ke arah Pak Joko. Tatapannya hangat. "Kecuali satu orang ini." Pak Joko menunduk, air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Nenek itu kembali menatap Pak Darmawan dan Bu Siska. "Sekarang saya ingin mendengar. Siapa yang memberi kalian hak untuk menghina dan mengusir manusia lain di tempat yang dibangun atas nama pelayanan?" Tidak ada yang langsung menjawab. Lobi bank itu sunyi. Sunyi yang berat. Sunyi sebelum badai benar-benar menghantam. Keheningan di lobi Bank Surya Permata terasa menekan dada. Tidak ada lagi suara mesin antrian. Tidak ada lagi bisik-bisik berani. Semua mata tertuju pada satu titik. Nyonya Ratna, nenek tua yang tadi dianggap tidak pantas menginjak lantai marmer itu, kini duduk tenang seperti hakim yang sedang menunggu pengakuan. Pak Darmawan berdiri kaku. Tangannya yang tadi menunjuk Pak Joko, dengan arogan kini gemetar di samping tubuhnya. Tenggorokannya kering. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi, seolah semua kata yang ia siapkan mendadak tidak berani keluar. Bu Siska mencoba tersenyum. Senyum yang dipaksakan, senyum yang terlalu tipis untuk menutupi rasa panik. "Ibu, saya mohon maaf kalau ada kesalahpahaman. Kami hanya menjalankan prosedur bank, menjaga kenyamanan nasabah lain," ucapnya tergesa. Nyonya Ratna menoleh pelan ke arah Siska. Tatapannya tidak marah, justru itu yang membuatnya terasa lebih menakutkan. "Prosedur?" tanyanya lembut. "Prosedur yang mengizinkan penghinaan, prosedur yang membenarkan mengusir orang tua yang datang dengan niat baik." Bu Siska menunduk. Kami tidak tahu siapa ibu sebenarnya." Nyonya Ratna tersenyum tipis, getir. "Jadi, kalau saya bukan siapa-siapa, saya pantas diperlakukan seperti itu?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban yang bisa membenarkan. Arif melangkah maju setengah langkah. "Bu Siska," katanya dingin, "dalam laporan kantor pusat, Anda dikenal sebagai manajer yang mengejar target dengan agresif, tapi saya tidak pernah memberi mandat untuk mengorbankan etika." Bu Siska mulai terisak. "Pak Arif, saya hanya ingin bank ini terlihat profesional." "Profesional bukan berarti tidak berperi kemanusiaan," potong Arif tegas. Pak Darmawan akhirnya angkat bicara, mencoba menyelamatkan dirinya. "Pak Arif,
mohon beri saya kesempatan menjelaskan. Saya bertanggung jawab atas cabang ini. Saya hanya ingin menjaga reputasi bank. Kalau setiap orang berpakaian lusuh bebas masuk dan mengganggu nasabah premium..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Nyonya Ratna mengangkat tangan pelan. Gerakan kecil itu langsung menghentikan semua suara. "Pak Darmawan," katanya, "suami saya dulu membangun bank ini bukan untuk memisahkan manusia menjadi kelas atas dan kelas bawah. Reputasi bank ini justru dibangun dari kepercayaan. Dan kepercayaan lahir dari rasa aman dan dihormati. Bukan dari ketakutan." Pak Darmawan menunduk dalam-dalam. Wajahnya pucat. Nyonya Ratna menoleh ke arah Pak Joko. "Mas Joko," panggilnya lembut. Pak Joko tersentak, lalu melangkah maju dengan ragu. "Iya, Bu." "Kamu sudah bekerja di sini berapa lama?" tanya Nyonya Ratna. 15 tahun, Bu, jawab Pak Joko pelan. "Selama itu, apakah kamu pernah melanggar aturan? Pernah mencuri? Pernah menyakiti nasabah?" Pak Joko menggeleng cepat. "Tidak pernah, Bu. Demi Allah." Nyonya Ratna mengangguk. "Saya percaya." Kata itu sederhana, tapi bagi Pak Joko rasanya seperti pelukan yang selama ini ia tahan. Air matanya jatuh lagi. Nyonya Ratna lalu menoleh ke Arif. "Arif, kamu sudah dengar semuanya." Arif mengangguk pelan. Lalu ia menatap Pak Darmawan dan Bu Siska dengan wajah tegas yang tidak bisa ditawar. "Keputusan saya sebagai direktur operasional," katanya lantang agar semua orang mendengar, "mulai hari ini Pak Darmawan dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai kepala cabang sampai investigasi selesai. Dan Bu Siska, Anda saya nonaktifkan sementara." "Efektif sekarang." Bu Siska terhuyung kecil. "Pak Arif, mohon saya..." "Cukup," potong Arif. "Semua keputusan akan diproses sesuai aturan perusahaan." Pak Darmawan terlihat seperti kehilangan dunia. Jas mahalnya kini terasa seperti beban. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu semua sudah terlambat. Arif kemudian berbalik ke arah Pak Joko, tatapannya melunak. "Pak Joko." "Iya, Pak," jawab Pak Joko gugup. "Atas nama manajemen pusat," kata Arif, "saya membatalkan keputusan pemecatan Anda. Mulai hari ini, Anda kembali bekerja." Pak Joko terdiam, wajahnya kosong beberapa detik, lalu lututnya hampir lemas. Pak, benar?" Suaranya bergetar. Arif mengangguk. "Bukan hanya itu, kami juga akan meninjau ulang posisi Anda." Beberapa karyawan menarik napas lega. Ada yang menepuk dada, ada yang menahan air mata. Lobi yang tadi mencekam, kini dipenuhi emosi yang berbeda. Nyonya Ratna berdiri perlahan, dibantu Arif. Ia menatap Pak Joko dengan senyum hangat. "Mas Joko," katanya, "saya datang hari ini bukan kebetulan. Saya ingin melihat sendiri apakah nilai-nilai suami saya masih hidup di bank ini. Dan ternyata masih ada." "Dalam diri kamu," Pak Joko menunduk hormat. "Terima kasih, Bu. Saya hanya melakukan apa yang saya yakini benar." Nyonya Ratna mengangguk. "Dan karena itu, kamu pantas mendapatkan lebih." Ia menoleh ke arah seluruh karyawan. "Mulai hari ini," katanya tegas tapi tenang, "bank ini harus kembali pada tujuannya. Melayani dengan hati. Siapapun yang tidak bisa menerima itu, silakan mencari tempat lain." Kalimat itu seperti janji dan peringatan sekaligus. Arif menambahkan, "Semua kejadian hari ini akan dilaporkan ke kantor pusat dan akan menjadi bahan evaluasi nasional." Bu Siska menangis tertunduk. Pak Darmawan berdiri seperti patung. Tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi kuasa. Pak Joko berdiri di tengah lobi, masih mengenakan seragamnya yang tadi hampir ia lepaskan untuk selamanya. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya hari itu, napasnya terasa lega. Namun, cerita ini belum benar-benar berakhir, karena keputusan Nyonya Ratna masih menyimpan satu kejutan terakhir yang akan mengubah hidup Pak Joko lebih jauh lagi.